masih di mata batin. Apakah tim malam ini berhasil mendapatkan sesuatu dari penelusuran sebuah batu keramat yang berlokasi di Desa Rogoselo, Pekalongan? Ikuti video penelusuran kami hanya di Mata Batin, menguak misteri tak kasat mata. Oke teman-teman, sobat Mata Batin, kita sudah sampai di spot ya. Assalamualaikum. Oke, ini adalah makom. Assalamualaikum. Makom atau petilasan atau Baron Sekadar. Ini adalah batu nisan. Batu nisan orang sini menyebutnya Baron Sekadar. Ini sudah diberi pagar bumi dan ini adalah tempat yang sangat sakral dan banyak sekali orang yang meminta hajat di sini ya. Dan kita akan mencoba mencari tahu, tentunya dengan izin Allah Subhanahu wa taala, juga dengan bantuan tim kita. Nanti kita akan mencoba untuk menguak sesuatu. Oke Ki, ini kita sudah sampai spot Ki ya. Menurut pandangan jenengan secara mata batin itu pripun Ki di situs-situs yang paling disakralkan oleh warga setempat ini Ki? Ya, ini sungguh luar biasa karena kita kesini sudah disambut dengan mereka ini. Ya. Dari kita tadi merasakan sesuatu. Saya herannya ini daerah dataran tinggi tapi badan panas semua. Nah, ini ya yang kita rasakan, energinya luar biasa. Ya. Itu aja, nanti bisa disambung. Oke. Ini biar praktisi supranatural kita melakukan pendeteksian di area sekitar, nanti bisa kita tanya-tanya lebih lanjut apa yang bisa didapat dari penelusuran kita kali ini. Oke, monggo Ki. Akhirnya setelah menempuh perjalanan yang terjal melalui hutan dan semak belukar, tim kami berhasil sampai di tempat batu keramat yang terkenal sangat angker. Aura mistis sangat terasa di lokasi tersebut. Suara-suara yang tidak jelas yang berasal dari kegelapan serta bau wangian membuat kami semakin merinding. Beberapa sesaji juga terlihat di sekitar lokasi batu keramat ini. Oke, para sobat Mata Batin semuanya, ini Ki Putra Pantai Utara, praktisi supranatural kita, sedang berusaha untuk melakukan interaksi untuk mencari informasi sebenarnya sejarahnya seperti apa di sini. Dan praktisi kita sedang melakukan pembakaran dupa ya. Nah, bisa dilihat itu adalah batu yang konon katanya itu adalah berwujud manusia ya. Tapi sejarahnya seperti apa, nanti bakalan saya tanya-tanya untuk terhadap juru kunci lebih lanjut, dan nanti akan saya sampaikan ke sahabat-sahabat semuanya. Jadi sekilas jika dilihat, teman-teman bisa melihat batu ini seperti
berupa manusia yang sedang bertapa atau bersila ya. Seperti itu ya. Jadi konon katanya beliau dulu adalah sesosok manusia gitu. Oke teman-teman semuanya, sobat mata batin, ini tim sedang melakukan interaksi ya, mencoba untuk berinteraksi. Tim spiritual kita mencoba untuk berinteraksi agar bisa mendapatkan informasi tentang seputar situs bersejarah ini. Setelah melakukan mediasi, ternyata sang penunggu goib Batu Keramat adalah seekor singa. Menurut penglihatan mata batin dari tim kita, posisi sekarang di belakang batu ada sesosok harimau ya. Ada sosok harimau, mungkin beliau yang menunggu situs di sini. Ini salah satu tim merasakan sebuah interaksi. Ini merasakan sebuah interaksi. Jadi tim spiritual kita merasakan kekuatan yang sangat besar di belakang batu yang dianggap bersejarah dan sakral. Sesosok harimau, dia berada di situ. Itu adalah penunggu di sini, dan di luar pagar bumi ini itu sudah banyak sekali yang datang ya. Banyak sekali yang datang, energinya kuat sekali. Mengira tim kami ingin berbuat sesuatu yang tidak di situs ini. Oh bon, oke. Oke, teman-teman mata batin semuanya, ini menurut tim praktisi spiritual kita tidak bisa menceritakan banyak tentang sejarah situs ini karena memang tidak diizinkan oleh beliaunya yang istilahnya memang situs prasasti ini sendiri, mulai dari yang menjaga dan yang menunggu di situs ini. Jadi memang sejarah biarlah tetap sejarah katanya, tapi nanti detailnya akan kita bahas di bawah. Dan sekarang tim kami sedang pamitan ya, dan kita tidak bisa eksplor banyak. Ini nggak tahu secara tiba-tiba tim mengajak kita untuk mundur balik. Nanti bakalan kita cerita banyak di bawah ya Gi. Kita cerita banyak di bawah ya Gi. Oke, monggo Gi. Oke teman-teman sobat mata batin semuanya, kita mengarah kembali ke bawah ya. Jika nanti memungkinkan, kita akan explore satu lagi, yaitu pemandian ya, tempat pemandian yang sering digunakan untuk ruatan membuang bala atau sial. Itu lokasinya di bawah ya. Mungkin kita nanti akan bisa mendapatkan sejarah yang lain atau cerita yang lain tentang sungai tersebut. Tapi nanti kita konsultasi dulu sama pihak praktisi kita ya. Sekarang kita menuju perjalanan balik. Dia tidak mau memberikan informasi yang lebih mendalam tentang batu dikeramatkan oleh sebagian banyak orang tersebut. Akhirnya, dengan segala pertimbangan dan demi keamanan tim, kita memutuskan balik arah dan turun meninggalkan bukit tersebut. Ada suara mengerang. Jelas ya. Oke, Mas Pulung juga mendengar. Mas Pulung mendengar ada suara mengerang. Sangat jelas. Iya 3 kali atau mana Pak? Oh iya, makam. Ini makam sinten Pak? Enggak tahu ya. Ini makam zaman dulu sekali, bisa dilihat dari prasastinya nih. Assalamualaikum.
Selamat malam ya ahli kubur. Oh ini salah satu makam ya. Nggak sengaja kita tadi melewati ini, waktu berangkat kita nggak lihat, dan waktu pulang kita ngelihat, dan ternyata menurut juru kunci tadi ada banyak sekali makam. Jadi memang banyak sekali yang percaya bahwa situs bersejarah di sini, di batu tersebut itu dipercaya jika kita mempunyai hajat dan bertapa di situ ataupun berdoa di situ semalaman di hari-hari tertentu, dipercaya apa yang menjadi hajatnya, apa yang menjadi keinginannya bisa terkabul. Tapi ya itu orang-orang yang percaya mitos tentunya. Tapi nggak tahu juga, nanti kita bakalan tanya-tanya lebih jauh lagi sama praktisi kita, sama tim kita, sama juru kunci nanti di atas, karena ini jalannya masih lumayan jauh dan saya ngos-ngosan. Ngeri ini spotnya ekstrim banget Mas Pulung, dan auranya nih, wah gila, banyak sekali. Ini bukan, waduh ngeri teman-teman, banyak sekali. Dan kita di tengah malam buta itu berjalan di antara makam-makam, bisa dibilang makam-makam bersejarah di situ makam-makam yang lama, bahkan batu nisannya masih menggunakan batu kali, batu yang zaman dulu sekali, dan juru kuncinya pun nggak tahu sejarah makam itu makam siapa, itu nggak ada yang tahu. Dan luar biasa sekali, masih menjadi misteri sampai sekarang, luar biasa. Oke sobat mata batin semuanya, malam hari ini kita sudah selesai melakukan penelusuran ya di 2 spot sekaligus ya. Yang pertama itu di situs bersejarah Batu Prasasti di Pekalongan, namanya adalah Baron Skeder. Yang kedua adalah sungai yang ada di Rogoselo, yang konon katanya sungai tersebut sering digunakan untuk ritual pembersihan diri. Nah, kita sudah melakukan penelusuran. Nah, kita akan tanyakan nih lebih detail kepada praktisi supranatural kita, apa saja yang terdapat di prasasti bersejarah yang telah kita telusuri malam hari ini menurut penglihatan mata batin beliau. Jadi ini menurut pandangan jenengan tadi, jenengan sudah melakukan mediumisasi, sudah melakukan interaksi sama makhluk penghuni yang ada di prasasti yang dianggap sangat sakral di daerah tempat sini. Itu sebenarnya apa yang jenengan dapat setelah berinteraksi dengan sing penunggu di situ? Gini, sebenarnya itu Baron Skeder itu tidak boleh diungkap karena itu sakral sekali. Kayak gitu. Karena apa? Dari segi banyak orang yang mau mengungkap di situ tidak boleh. Karena katanya yang saya dengar tadi itu kalau diungkap itu akan menjadi malapetaka itu sendiri gitu. Sejarah biarlah jadi sejarah gitu. Gitu. Jadi setelah kita melakukan penelusuran tadi itu yang didapat adalah pesan, memang sejarah yang sudah diketahui selama ini dan dipercaya banyak orang biarlah menjadi sejarah gitu. Dan memang banyak versi yang beredar untuk mengenai sejarah batu prasasti tersebut, konon ceritanya seperti apa itu banyak sekali, di Google pun banyak sekali diulas. Jadi yang sejarah biarlah menjadi sejarah, intinya seperti itu. Jadi kita tidak diperbolehkan untuk menggali lebih dalam untuk sejarah itu sendiri. Jadi ya biarlah kita menghargai sejarah. Itu sih yang didapat oleh praktisi supranatural kita melalui interaksi ya Ki, lebih tepatnya interaksi dengan makhluk goib atau makhluk astral yang ada di situ. Tapi tadi salah satu tim mengatakan ada sesosok harimau ya. Itu gimana Ki? Itu seperti harimau tapi bukan harimau. Itu sepertinya kayak singa. Kalau yang akan kayak singa itu yang menempati di situ, itu penjaganya Baron Skeder. Jadi bisa dibilang
sesosok singa atau harimau yang terlihat di situ oleh tim kita tadi itu bisa dibilang penjaga batu prasastanya Baron Skeder gitu ya Ki? Dia tidak mau diusik karena apa? Kita ke sana malam-malam biasanya tuh tidak ada yang datang ke sana malam-malam. Makanya di situ tuh kaget. Ini ada apa? Baru tim kita pertama kali ya Ki? Ya gitu. Yang saya tahu seperti itu. Karena dari laporan dari situ yang saya dengar itu cuma kita yang berani kayak gitu. Padahal kita tuh cuma di situ cuma hanya sebatas silaturahmi, sebatas ingin mencari informasi kegiatan apa, terus bagaimana ceritanya. Oh itu, ini bener-bener real. Jadi kita pertama kali orang yang nekat yang melakukan penelusuran di malam hari. Tadi pun juru kuncinya bilang seperti itu. Tapi tadi waktu kita melakukan penelusuran itu tanpa disengaja itu kita melewati banyak banget makam zaman dulu banget, dan itu nisannya pun itu dari batu-batu kali yang umurnya sudah ratusan tahun di situ dan masih berdiri kokoh itu nisannya, tapi nggak ada tulisannya sama sekali. Di situ banyak sekali makam tadi itu, sampai sekarang pun nggak ada orang yang tahu itu makam-makam siapa ya Ki? Nggak tahu karena dari dulu itu sudah ada. Menurut informasi warga setempat itu makam-makam siapapun nggak tahu, yang jelas itu sudah ada. Gitu. Dan untuk area di luar prasasti sendiri yang dipagari tadi itu banyak sekali sosok masuk astral ya Ki? Ya banyak sekali. Itu yang termasuk itu bisa dikatakan yang menjaga makam itu. Oh, jadi tadi tim itu merasakan semua itu, auranya sangat kuat sekali. Bahkan saya sendiri pribadi kameramen itu sempat mendengar suara auman kayak singa. Memang benar yang dikatakan praktisi supernatural kita. Itu saya sendiri mendengar, kameramen pun mendengar, dan spotnya sangat ngeri banget, sangat terjal banget. Kita melewati sungai, tempatnya nanjak tinggi dan lebat, hutan belantara banget ya tadi ya Ki. Dan sangat ngeri banget pokoknya. Dan alhamdulillah tim kita sudah berhasil kembali dengan selamat, tidak ada gangguan satu apapun. Nah, satu fakta yang terungkap bahwa memang di situ sejarah itu memang terdapat makhluk astral. Dan selayaknya kita sebagai makhluk hidup di dunia ini saling menghargai, saling berdampingan antara manusia dan makhluk goib. Karena kita sebagai orang yang beriman, makhluk goib itu ada. Kita percaya goib itu ada, manusia itu ada, dan kita sudah selayaknya hidup berdampingan, tidak saling mengganggu. Kalau memang maunya seperti itu, tidak boleh diungkap, ya sudah, kita menghargai. Seperti itu. Oke, itu untuk penelusuran batu prasasti dari Baron Skeder. Nah, untuk penelusuran yang kedua di sungai di daerah sekitar sini, masih sekitar sini, yang amat sangat disakralkan juga oleh orang sini untuk penolak balak, pembersihan diri, bakalan saya ungkap di season video berikutnya setelah postingan video ini guys. Jadi jangan lupa kalian subscribe, jangan lupa kalian klik simbol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi atau pemberitahuan dari video terbaru kita, biar kalian bisa mengikuti tempat-tempat mana saja yang kita telusuri, tempat-tempat mana saja yang bisa kita berbagikan buat kalian, sehingga bisa menambah pengetahuan dan bisa bermanfaat, menjadikan sebuah tontonan yang positif buat teman-teman semuanya. Akhir kata gua Nur pamit, sampai ketemu lagi di Mata Batin, di mana kita akan menguak misteri yang tak kasat mata guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalanan yang menurun terjal serta sungai deras yang harus kita lewati membuat tim kami kehabisan tenaga. Dinginnya angin malam tidak bisa menghentikan keringat kami. Ekspedisi malam ini benar-benar menguras tenaga kami. Ikuti video penelusuran kami selanjutnya hanya di Mata Batin, menguak misteri tak kasat